Kasus dugaan korupsi yang melibatkan seorang ASN dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang kini memasuki babak baru. BW petugas TERA di SPBU dan Jembatan Timbang yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga tidak bekerja sendiri. Nama pejabat di lingkungan dinas kini mulai santer disebut-sebut ikut terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Kuasa hukum BW, Abdul Munim menyatakan bahwa kliennya hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Ia bahkan siap mengungkap aliran dana korupsi yang diduga turut melibatkan pejabat atasan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang. Salah satu bukti awal yang dikantongi Munim adalah surat perintah uji TERA yang langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas. Padahal menurut regulasi, surat tersebut seharusnya cukup dikeluarkan oleh Kepala UPT. Hal ini memperkuat dugaan bahwa BW hanya menjalankan perintah dari atasan. Abdul Munim menegaskan tindak pidana korupsi berbasis retribusi ini sangat kecil kemungkinan dilakukan sendiri. Ia mengklaim memiliki bukti dan menyatakan seluruh fakta akan diungkap di pengadilan. BW sendiri dituduh melakukan tindak korupsi senilai 140 juta selama kurun waktu 2022 hingga 2024. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 64 KUHP. Namun dalam proses penyidikan, BW telah mengembalikan seluruh kerugian negara melalui BPPKAD dalam 2 tahap sebesar 40 juta dan 100 juta. Yang namanya sistem, apalagi ini birokrasi yang berhubungan dengan retribusi. Setelah memberikan surat tugas, kan harus ada laporan. Jadi secara logika, secara nalar hukum, itu kan tidak mungkin tidak tahu. Justru kalau tidak tahu dipertanyakan. Kalau tidak tahu kemudian terjadi persoalan, itu juga berakibat kepada tindak pidana. Membiarkan orang dalam melakukan tindak kejahatan, baik digunakan sendiri-sendiri, disengaja maupun tidak disengaja, dan mereka membiarkan. Apa yang perlu diperjuangkan? Kalau ini tidak dilakukan sendiri dan melibatkan para pihak, ya harus kita bongkar semuanya. Semua harus transparan. Ia menambahkan dalam berita acara pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Rembang telah tertulis indikasi adanya aliran dana ke pejabat atasan. Bahkan sudah dilakukan konfrontasi langsung dengan pihak terkait. Meski belum ada pengakuan resmi, ia memastikan semua akan dibuka dalam proses persidangan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Rembang, M. Mahfud membenarkan adanya kasus tersebut. Namun ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut karena perkara sudah ditangani aparat penegak hukum. Dari Rembang, Fikir Yoling, KAR TV melaporkan.